Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ja'alana Allahu wa iyyakum mimman yastawjibu syafa'atahu wa yarju min Allahi rahmatahu wa ra'fatahu. Allahumma bi hurmati hadzal nabiyil karim wa alihi wa sahbihi salimin ala manhajihil qayyim ij'alna min khiyari ummati wasturna bi dhilli hurmatihi wa ahshurna ghadan bi zumratihi واستعملنا سنتنا بمدحه ونصرته واهدنا متمسكين بسنته وطاعته وأمرنا اللهم على حبه وجماعته الله واحدنا معه جنة بينه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها بينه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنه ولا تجعلنا من الغافلين عنه قدر السنة اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا رصدت من توبة الذنوب واستترت برضا المغفرة عيوبا اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوانا معنا والوضع الوصول إلى مثلها فلا تهلكهم من ثواب هذه الساعة وغيرها اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور واغفرنا لأعمال صالح ينفسنا ولما مال الدهور اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين اللهم بطاعتك مشغولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مغفورين واختم لنا منك بخير أجمعين اللهم اغفر لنا شر الظالمين واجعلنا من جنة هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا واغفر اللهم بجيلنا ولوالدينا ومشايخنا وعلمنا وردنا بالحقوق علينا ونجر هذا وخير هذه الساعة وغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات انك مجيب دعوات وغفر الذنوب والخطيئات يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سر الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وجنوده وأنصاره وتابع تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارزقنا فهم النبيين وحب المرسلين وإلهام الملائكة المقربين آمين يا رب العالمين. معاشر الحاضرين حاضرات muslimin muslimat rahimakumullah, بالخصوص guru kita Ibn Mahbub Al-Hibban Al-Habsyi yang mudah-mudahan hadirnya kita dalam majlis ini menjadi sebab kita mendapatkan limpahan barakah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua diberikan panjang umur, sehat walafiat,
dalam taat dan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mohon maaf baru sampai tadi rencana harusnya jam 9 saya tiba di sini, namun karena terlebih dahulu saya diminta hadir di majelis Khalqah Habib Ridha Al-Habsyi yang juga berbarengan beliau ada majelis sekaligus mengadakan haul Habib Abdullah bin Kaf. Namun alhamdulillah atas kesungguhan niat daripada Habibana Badir dan juga cinta antum atas majelis ilmu, walaupun sudah larut malam bahkan sudah dini hari ya, pukul 12:30 sekarang kita masih bisa berkumpul bermuajahah di dalam majelis ini. Mudah-mudahan qiyamul lail ini kita menghidupkan malam ini dengan aneka ragam kebaikan, aneka ragam ibadah, menjadi salah satu wasilah kelak di akhirat Allah memberikan rahmatnya pada kita dan memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Dikatakan di dalam satu ungkapan syair oleh ulama kita, man asyara al-asyrafa nalal musharrafa wa mu'ashirul ardari ghaira musharrafi awama tara jildal hagiri mukabbalan bisagri lamma sara jildal mushafi. Man asyaral asyrafa, siapa orang yang bergaul, yang kumpul, yang dekat dengan orang-orang yang mulia atau dengan hal-hal yang mulia, nalal musyarrafa, maka dia akan mendapatkan kemuliaan. Siapapun, apapun yang nempel, yang dekat, yang melekat dengan hal yang mulia, maka dia akan mendapatkan kemuliaan. Mudah-mudahan kita masuk dalam bagian mulia tersebut atau yang mendapatkan kemuliaan. Kita hadir di majelis ta'lim, kita hadir di majelis maulid, yang kita nggak ragu majelis ta'lim, majelis zikir, majelis maulid adalah tempat yang mulia. Kita dekat dengan para habaib, guru-guru kita, insya Allah orang-orang yang mulia. Dari itu semua insya Allah kita akan mendapatkan kemuliaan. Dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dekat dengan orang yang baik, insya Allah kita akan mendapatkan kemuliaan. Wa mu'ashirul adzali, dan orang yang dekat, bergaul, melekat atau apapun yang dekat, yang melekat dengan hal-hal yang hina atau dengan orang-orang yang hina atau dengan apapun yang hina, ghairu musyarrafi, dia tidak akan menjadi mulia. Ya, apapun, siapapun, kalau dekatnya, melekatnya, bergaulnya dengan yang jelek, yang hina, maka itu akan juga menjadi hina. Siapapun kita anak seorang ulama, kita anak orang besar, kita orang kaya, kita orang hebat, tapi dekatnya dengan orang-orang hina, dekatnya dengan ahli maksiat, dekatnya sama orang-orang yang zalim, dekatnya sama orang-orang yang tidak sholat, bergaulnya dalam lingkungan pergaulan yang bebas. Siapapun tadi kita punya status, maka kita akan menjadi hina seperti mereka. Alhamdulillah Allah kumpulin kita di majelis yang mulia, majelis ilmu di taman surga. Tapi kalau adanya kita sekarang bukan di majelis mulia semacam itu, Anda berada di tempat-tempat mabuk, tempat-tempat perjudian,
tempat-tempat di situ dilakukan maksiat. Walaupun nggak makan, walaupun nggak berjudi, kita akan kebagian hina. Kita nggak bakal jadi orang mulia. Kita akan dipandang orang sebelah mata. Dia kerjanya di diskotik, dia tempatnya bergaul di tempat judi. Walaupun kita ghair musyarrafi, kita nggak bakal menjadi mulia. Coba antum bayang, hina di mata manusia aja tidak enak. Gimana kalau kita hina di mata Allah Subhanahu? Kita nggak terhormat di hadapan makhluk, kita nggak menginginkan. Gimana kalau kita tidak terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala? Nauzubillah min bergaul dekat dengan yang mulia, kita akan mendapatkan kemuliaan. Sebaliknya, kalau kita dekat bergaul dengan yang hina, kita akan mendapat kehinaan, kita nggak jadi mulia. Awama tara jildal hajiri mugabbalan. Lanjutan syair tadi. Apakah kau tidak melihat? Apakah tidak memikirkan? Apakah kau tidak merenungkan jildal hajir, suatu kulit yang tidak ada nilainya, kulit hewan yang hina, yang kotor, mugabbalan besarli. Dia menjadi kulit yang jadi dicium oleh bibir-bibir manusia. Lama sarat jildal mushafi, ketika kulit itu menjadi kulit sampulnya kitab suci Al-Quran. Pertama yang saya kasih contoh, ini kulit kambing. Kulit kambing kotor, bau. Ada orang mau nyium kulit kambing, ya, mau kambingnya hidup, kambingnya mati, atau kambingnya atau kulitnya sudah disamak, nggak ada kita mau cium-cium itu kulit kambing. Kulitnya udah dibersihkan, sudah ditempel di kayu, bukan kita cium, malah kita pukul-pukul. Jadi apa itu? Terbang. Apa di sini namanya? Terbangan. Kulit terbang itu kan dari kulit. Ada orang main terbang cium. Oh, hagir, tidak ada nilai. Tapi dia jadi sangat bernilai. Dia jadi sangat mulia. Bahkan kita sentuh tanpa wudhu aja nggak boleh. Kapan? Ketika kulit itu adanya dekatnya gaulnya dengan Al-Quran. Ya, ketika kulit sudah dijadikan sampul Al-Quran, ya, kulitnya tetap kulit. Tapi karena dia membungkus Al-Quran, dia kita pegang tanpa wudhu jadi haram. Kenapa? Walaupun bukan Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, bagian Al-Quran. Kita ambil, kita cium. Kita baca, selesai baca kita. Kulit yang hina, yang gak ada nilainya, jadi kita cium. Karena berkat apa? Dekat yang mulia. Apa yang mulia itu? Kitab suci Al-Quran. Itu kulit. Gimana kalau kita manusia? Kalau kita manusia, gaulnya dekat yang mulia, pasti kita menjadi mulia. Kulit dekat Al-Quran jadi mulia. Apalagi kalau manusia dekat dengan Al-Quran. Apalagi kita manusia dekat dengan yang diturunkan Al-Quran padanya. Siapa? Nabi Muhammad. Otomatis dengan dekat kita dengan makhluk yang paling mulia yaitu Nabi Muhammad, pasti dan pasti kita akan semakin dekat dan dekat dengan yang maha mulia.
Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hidup kita di dunia, kalau Allah tempatkan kita di tempat-tempat yang mulia, Allah kumpulkan kita dengan orang-orang yang mulia, jangan kalian pandang itu suatu hal yang remeh. Itu adalah nikmat yang sangat besar yang tidak Allah kasih kepada semua hamba. Makanya ketika antum datang ke majelis, antum baca Quran, antum baca maulid, antum belajar, terus ada ngelihat orang nggak pernah hadir majelis, ngelihat orang nggak pernah hadir taklim, ngelihat orang nggak pernah baca Al-Quran, tapi mobilnya mewah, motornya apik, rumahnya gede, sawahnya akeh. Terus antum bilang, enak ya orang itu, dia punya mobil, dia punya rumah, punya sawah, dan antum tahu dia bukan orang yang dekat dengan agama. Tapi antum bilang itu orang enak, berarti antum telah mengkufuri nikmat yang lebih enak yang Allah berikan kepada antum. Apa? Hadir ke dalam majelis mulia, hadir ke dalam majelis ilmu, antum bisa taat, bisa ibadah, bisa dekat dengan Allah, bisa semakin kenal dengan Rasulullah. Kalian bisa semakin menggali ilmu-ilmu yang Allah berikan kepada Nabi yang Nabi turunkan kepada kita. Terus kalian bilang dia orang lebih enak, dia orang nikmat, berarti antum meremehkan tuh nikmat-nikmat tadi. Berarti antum bukan orang yang bersyukur. Maka kalau kita hadir dalam majelis semacam ini, maka syukurilah, karena nggak akan Allah gerakkan orang ke tempat yang mulia kecuali mereka orang-orang yang Allah anggap dia adalah orang yang mulia. Mudah-mudahan kita bisa duduk di majelis taklim, di majelis maulid. Ini isyarat, tanda kalau kita bagian dari orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus banyak terima kasih kepada guru-guru kita, Pak Bagir yang membimbing kita untuk kita banyak berzikir, untuk kita banyak bersolawat. Kita baca sejarah biografi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena itu semua akan membantu kita semakin dekat dengan Rasulullah. Orang kalau semakin dekat dengan Rasulullah, itu pasti dia akan semakin dekat dengan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan wahai Nabi, sampaikan pada umatmu, jika kalian semua cinta kepada Allah, jika kalian semua beriman kepada Allah, ikutilah aku, ikuti Nabi Muhammad. Yuhibbukumullah, niscaya kalian akan dicinta oleh Allah. Berarti dengan kita mengikuti Nabi Muhammad, pertama itu akan menjadi bukti kalau kita betul-betul cinta kepada Allah. Yang kedua, dengan kita mengikuti Nabi Muhammad, maka dari situ kita akan menggapai cinta dari Allah. Kalau Allah ada cinta sama kita, apa aja kita minta dikasih. Jangankan dunia, surga aja Allah akan berikan kepada kita. Makanya jangan jauh dari Nabi Muhammad. Ya, nggak bisa ente mau dekat sama Allah tapi ente nggak kenal sama Nabi Muhammad. Makanya sebaik-baiknya kenalilah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biar apa? Biar kalian punya cinta sama Nabi ini benar baik. Dan biar apa? Cinta itu membuahkan hasil yang merupakan ittiba, mengikuti ajaran dan jejak beliau sebagai bukti di hadapan Allah kalau kita betul-betul iman, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi apa? Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang cinta kepadaku, maka dia akan bersamaku di surga. Ya, mudah-mudahan kita semua nih yang akan bersama Nabi di surga nanti. Tapi ingat,
jangan terus kita terlena dengan apa yang Nabi katakan tadi, yang cinta kepadanya akan bersamanya di surga. Kemudian kita terlena dalam arti apa? Merasa kita ini udah cinta sama Nabi. Oh, saya udah cinta sama Nabi, berarti saya bakal sama Nabi di surga. Itu harapan besar. Tapi jangan sampai itu membuat kita terlena sehingga akhirnya apa? Dengan merasa udah cinta sama Nabi, kita pasti sama Nabi di surga, tapi kita nggak sadar di dunia kita tidak mengerjakan apa yang diperintah oleh Nabi. Lalu kata Nabi apa? Itu hadis tadi di belakangnya aja itu. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Tapi di depannya ungkapan awal Nabi apa? Man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa orang menghidupkan sunnahku, maka dia telah betul dalam mencintaiku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan siapa yang mencintaiku, maka dia akan bersamaku di surga. Berarti apa? Kategori orang yang mencintai Nabi, orang yang mencintai Nabi itu adalah orang yang menghidupkan sunnahnya. Artinya orang yang menjalankan ajaran dan syariatnya. Apa Allah firmankan di dalam Al-Quran, wa ma atakumur rasulu fakhuluhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang pada kalian dari Rasul, ambil, kerjakan, amalkan. Dan apa yang dilarang Rasul untuk kalian, tinggalkan. Jangan dikerjakan, jangan diamalkan. Jadi kuncinya gimana? Apa yang Nabi suruh, kerjain. Apa yang Nabi larang, tinggalin. Selamat kita. Dengan itu berarti kita menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad. Dengan kita menghidupkan sunnahnya Nabi, sunnah di sini bukan cuma sunnah aja, sunnahnya itu ajarannya. Mau yang wajibnya ataupun yang sunnahnya. Dengan kita menjalankan, menghidupkan sunnah Nabi, maka itu akan menjadi bukti kita cinta kepada Nabi. Cinta kita kepada Nabi yang betul, itulah yang akan mengumpulkan kita bersama Nabi nanti di surga, insya Allah. Makanya kita mau tua, mau muda, kita sebagai mukmin, sebagai muslim, kita harus betul-betul patuh dengan ajaran syariat. Yang wajib kerjain, yang sunnah laksanain. Mulai yang wajib dulu. Apa aja yang wajib? Banyak. Ya, kita lihat yang paling wajib dari yang wajib, sholat 5 waktu. Laksanain sholat itu dengan sebaik-baiknya. Mau subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghrib, isya. Itu rukun Islam. Nggak ada kita tawar-menawar ke situ. Oh, saya belum siap buat sholat. Saya belum siap kalau subuh. Saya baru mampu Jumat aja. Anda balik, ya. Anda berakal, ya. Anda orang Islam, ya. Tidak ada kata siap nggak siap. Wajib Anda untuk sholat. Betul. Oh, belum dapat hidayah. Hidayahnya belum teko. Mudi hidayah, mudi. Nggak teko-teko belum divaksin. Mau hidayah teko dan di mau hidayah kau ibadah taat Allah sayang, Allah kasih petunjuknya. Nah kalau kita nggak mau dekat sama Allah, mau dapat hidayah dari siapa? Yang nggak wajib sholat itu cuma orang gila. Kalau nggak mau sholat ya silakan gila, tapi harus gila beneran. Nggak boleh menjadi OD apa tuh? ODGJ apa ODJ? ODGJ, orang diduga gangguan jiwa. No, diduga doang nggak laku. Gila beneran. Ada mau gila? Ada. Cuma banyak yang mau belajar gila. Nggak mau taat hukum, nggak mau taat syariat. Ketika meninggalkan wajib seakan-akan nggak dosa.
Ketika bermaksiat seakan-akan tidak dosa. Ya, manusia yang seperti itu namanya orang-orang belaka gila. Orang gila lebih mulia dari dia. Ya, karena orang gila nggak dosa, nggak kalah. Tapi dia, masya Allah, dia lebih hina, bukan dari orang gila, dari binatang bahkan sekali. Ya, balhum Allah. Nah, makanya laksanain salat 5 waktu. Jangan kalian cuma bisa hadir maulid sana sini, cinta Nabi, sholawatan, salat enggak, subuh tidak, zuhur tidak, asar, maghrib, isya. Malu sama siapa? Sama Nabi. Takut sama Allah. Kalian ngomong cinta sama Nabi, ya Rasulullah, mohon syafaatnya. Salat 5 waktu enggak. Nabi enggak kasih syafaatnya kalau begitu. Ya. Maka jangan kita sepelekan salat. Salat ini semuanya unsur kewajiban sentralnya. Kalau dia baik, semuanya baik kata Nabi. Dianya rusak, semuanya bakal rusak. Salat 5 waktu udah bagus. Dari mana tahu bagus? Ya, kita jalanin syaratnya, rukunnya, sunnah-sunnahnya. Syarat sholat sekian, rukun sholat sekian, sunnah sholat sekian. Ada sunnah ab'al, ada sunnah hayat. Masya Allah banyak. Syaratnya udah baik, sunnahnya udah baik, rukunnya udah baik. Alhamdulillah yang wajib udah sempurna. Lakukan sholat-sholat sunnah. Sholat sunnah banyak. Ada yang sholat sunnah rawatib, qobliyah ba'diyah. Ada sholat sunnah duha, ada sholat sunnah witir, ada sholat sunnah isyraq. Ya. Dan banyak macamnya lagi sholat-sholat sunnah. Yang malam kita kerjakan sholat Senin. Kalau udah tidur namanya sholat tahajud. Itu kita laksanakan setelah sempurna yang wajib. Kadang setan mau mencelakakan kita dengan kita didorong ke sunnah, tapi kita dilupakan yang wajib. Tahajud, bangun, sholat, nangis, doa, ya Allah Gusti, wah. Sholat tahajud, subuhnya molor, subuhnya ora, asarnya bodoh, maghribnya isyanya kabeh gak kerja. Tapi tahajud bangun lagi, ya Allah Gusti lagi. Subuhnya enggak. Dipikirnya apa? Alhamdulillah. Saya kalau malam selalu tahajud emang sih belum pernah sholat subuh. Ya, bahlul. Dan orang yang jalanin sunnah ninggalin wajib itu ibaratnya pakai peci orang pakai sarung. Ya, peci kan sunnah, sarung wajib pakai sarung, pakai celana menutup aurat. Pakai peci tapi auratnya kebuka, yang mengendang itu namanya. Ente ke masjid pakai celana, pakai sarung, pakai baju, nggak pakai peci, dikasih nggak? Kasih. Lagi sholat ditegur kan? Nggak ditegur. Tapi kalau ente ke masjid sholat pakai peci tapi celana sempakan kok, diusir nggak kira-kira? Oh, OTGJ. Orang gila kembali lagi gitu ya. Kalau DGJ berarti OGKL, orang gila kembali lagi, bukan CLBK, bukan. Kadang setan ya menjauhkan kita dari perintah wajib dengan cara kita melihat yang sunnah itu lebih dari wajib. Nah, itu salah, hati-hati. Makanya di sini kan kita perlu bimbingan daripada guru. Alhamdulillah, kamu kita di sini ada Habib Badir, mungkin ada Habaib, Kiai, Ustadz yang lainnya masih ada ambil ilmunya. Ya jangan dijauhin, dukung si alim majelis-majelisnya. Ya, dan diamalin ilmu yang udah didapat. Ya ilmu yang kita dapat kalau kita amalkan itu bukannya dia habis, tapi justru dia akan tambah subur, tambah banyak. Kata Imam Ibn Ruslan dalam kitab Zubatnya apa? Fa'ma walau bi usyrika zakati
Takhud binuril ilmi min zulmati. Amalkan ilmumu walaupun 1/10-nya seperti kau mengeluarkan zakat. Kau akan keluar dengan sebab cahaya ilmu itu dari aneka ragam kegelapan. Kita punya ilmu 10, mudah-mudahan bisa amal, diamalin itu 10/10-nya. Seandainya 10/10-nya belum diamalin, amalin 1/10-nya, berarti 1 aja amalin. 1 dari 10 kau amalkan tuh ilmu, kau akan selamat dari kegelapan. Jangan sampai punya ilmu udah 101 pun bahkan tidak diamalkan. Ya man amila ma ya'lam awrasahullahu ma lam ya'lam. Awrasahullahu ilman atau alimahullahu ma lam ya'lam. Siapa orang mengamalkan apa yang dia tahu, Allah akan wariskan kepada dia ilmu yang belum dia tahu. Ya, jangan berharap ilmunya pada bertambah kalau ilmu yang ada belum digunakan. Ya sejatinya kita kalau makan belum habis ya nggak mungkin nambah. Kalau orang makan nasi masih penuh, udah mau nambah lagi. Masih penuh, udah mau nambah lagi. Itu namanya orang serakah. OGL, orang gila lagi gitu. Masih banyak nasi yang ditambah. Kalau udah habis, nambah. Ilmu juga begitu. Kalau kamu punya ilmu, kasih tahu ini hukumnya wajib, jalanin. Ini haram, tinggalin. Ini sunnah, dikerjain. Nanti akan ditambah lagi. Tapi kalau itu yang diajarin belum diamalin, besok hadir lagi di sana, hadir di sana, dapat ilmu nggak masuk, nggak manfaat nanti ilmunya. Kita pengen ilmu biarpun sedikit manfaat. Tapi juga satu terakhir yang terpenting, di atas ilmu yang paling penting untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita apa? Adab, akhlak. Apa kata Imam Syafi'i? Ij'al ilmaka milhan wal adabaka daqiqan. Jadikan ilmumu laksana garam dan jadikan akhlakmu, adabmu laksana tepung. Apa maksudnya? Ilmu biar sedikit, yang penting akhlaknya banyak. Jangan ilmu banyak, akhlak sedikit. Kalau kita mau masak, bikin kue, yang perempuan suka masak bikin kue, garam sama tepung banyakkan apanya? Banyakkan tepungnya. Ya umpamanya tepungnya 200 gram, garamnya paling 1 sendok teh. Enak. Tapi kalau dibalik, garam 200 gram, tepungnya 1 sendok teh. Ojo uang, jin aja orang garam. Kucing juga gak mau, asin. Ya. Garam cukup sedikit buat menyedap. Ya. Tapi intinya apa? Akhlak. Makanya buktikan kalian sebagai para pecinta ilmu dengan akhlak kalian yang baik, ya, adab kalian yang mulia. Ya, ilmu banyak alhamdulillah, tapi yang harus lebih banyak lagi adalah akhlak kita. Ya, ilmu biarkan sedikit alhamdulillah, yang penting akhlaknya tetap harus banyak. Makanya Nabi yang dipuji Allah apanya? Akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan semoga wahai Nabi betul-betul adalah di atas budi pekerti yang sangat agung. Bukan kau ilmunya banyak, kau orangnya kuat, kau orangnya hebat. Bukan itu yang Allah puji pada Nabi Muhammad. Tapi kau adalah orang yang memiliki akhlak yang di atas akhlak yang agung. Ya. Dan Nabi diutus oleh Allah untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Ya, kayak buktikan hadirnya kita di majelis taklim ini, ilmu yang kita dapat dengan akhlak kita yang mulia. Di mana akhlak pada kedua orang tua, akhlak pada guru. Kita cium tangan sama guru, cium tangan yang betul juga sama orang tua.
kita takzim sama orang tua, takzim juga kita harus sama guru. Orang tua kita yang menyebabkan lahirnya kita di dunia ini wajib kita hormati. Guru kita adalah juga orang tua kita yang mendidik ruh kita. Emak, ibu, bapak kita itu bapak biologis kita, dasar kita. Guru adalah bapaknya ruh kita. Dua-duanya harus kita hormati, kita tahu. Ya, kita gimana akhlak kita kepada guru, akhlak kita kepada orang lain, kepada yang lebih tua, kepada yang lebih muda. Gimana akhlak kita kepada tetangga, gimana akhlak kita sama manusia. Bahkan Nabi mengajarkan kita akhlak sampai sama hewan, sama tumbuhan. Kita diajarkan oleh Rasulullah. Gak boleh kita sembarangan hidup mau seenak kita dan semaunya kita. Kenapa? Karena kita manusia yang punya akal. Kalau orang nggak menggunakan akalnya, ya akhlaknya pasti tercela, lebih hina daripada binatang tadi. Kalau binatang dia berbuat semaunya seenaknya, kenapa? Nggak ada akal, wajar. Oh, ini kucing bahlul, bukan kucing bahlul, emang kucing kagak ada akhlaknya, nggak ada akalnya. Ente bahlul bilang kucing bahlul. Tuh kucing kencing sembarangan, bodoh tuh kucing. Lu bukan kucing bodoh, kucing gak punya akal. Tapi kalau ada orang kencing sembarangan, baru kita bilang bodoh. Kenapa? Tidak dipakai akalnya. Kalau binatang ya bukan bodoh, maka gak ada akalnya. Ya, makanya manusia kalau dia nggak pakai akal lebih hina daripada binatang. Mudah-mudahan Allah karuniakan pada kita semua yang bermanfaat, dan Allah hiasi hidup kita dengan akhlak yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Fatihah biniatil qabul tamam rasul ma'mul bijasadil rasul. Biniatil sahalah jamalah salamah wa lutuf wal barakah wal afiyah. Biniatil sahalah min al-amrad zahira wal batina wa al-qulub wa nashfi mardana wa shfi mardana wa shfi mardana wa muslimin. وافتح علينا فتح العليم فإنا وإياكم في مجال هذا المجلس مجلسا مباركا معمورا بالخيرات ومرحبا فيه النفع والاندفاع للمسلمين والمسلمات والمؤمنات الله يفتح علينا عليكم وإنا إياكم في الدين لجانب لكل خير دافع لكل شر هذه النية وعلى كل نية صالحة ولا من نوى سلام من الصالحين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ربنا تعرفنا بأننا تعرفنا وأننا أشرفنا على أشرفنا فتب علينا توبة تسير كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان والشائر الغلمان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي عزما فضلا وجودا منا لا بكسب منا بالمصطفى رسولي رضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه هذا الحبيب وآله وصحبه عدد تخصيصه والحمد لله في الباد والثناء والحمد لله في الباد
Alhamdulillah.